Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cia Farizal Lubezki dari Tadris Bahasa Indonesia Semester 4. Nah, di sini kita akan belajar bersama mengenai materi bahasa Indonesia, terutama pada bab 6, yaitu berekspresi dan berkarya melalui puisi. Nah, jadi di sini saya menyiapkan sebuah media PPT interaktif. Nanti setelah mungkin kalian akan mempunyai akses di mana kalian bisa memainkan PPT ini secara interaktif. Kalian bisa mengakhiri bentuknya. Nah, di sini kita mulai dahulu saja. Nah, di sini ada beberapa tombol yaitu petunjuk penggunaan, CP, TP, materi, dan profil pengembang. Nah, nanti kalian untuk mengoperasikan media ini, kalian itu harus mengetahui petunjuk penggunaannya, maka nanti bisa dibuka. Oke, kita sebelum ke pembelajaran, sebaiknya saya akan menyampaikan capaian dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, jadi capaian dan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai jenis teks, baik non-fiksi maupun fiksi, dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Nah, kemudian untuk TP, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat memahami pengertian dan karakteristik puisi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi diksi teks puisi yang dibacakan dengan kritis dan reflektif. Nah, jadi seperti itu ya CP dan TP kita pada pembelajaran kali ini. Nah, langsung saja kita ke materinya. Baik, di sini kita ada 4 materi. Nanti kita mulai dengan pengertian dahulu. Baik, jadi pengertian puisi itu apa sih? Nah, di sini menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi atau saja adalah ragam sastra yang umumnya terikat oleh rima, irama, mantra, dan penyusunan larik serta bait. Nah, jadi puisi sebagai sebuah karya sastra. Puisi digunakan seseorang untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, dan perasaannya dalam bentuk kata-kata yang indah. Nah, di sini saya mengutip dari menurut ahli Wahyudi 2021, puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran, perasaan penyair secara imajinatif dengan memusatkan kekuatan bahasa pada struktur fisik dan batinnya. Jadi dalam puisi itu ada struktur maupun unsur-unsur pengembang. Nah, jadi puisi ketika puisi menjadi sebuah tulisan yang imajinatif itu pasti ada unsur pembangunnya. Nah, itu menurut Wahyudi itu ada fisik dan batin. Nah, baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur. Sebelum kita membahas unsur membangun puisi, nah kita harus mengetahui jenis-jenis puisi itu. Nah, jadi jenis-jenis puisi itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan bentuknya dan berdasarkan isinya. Nah, kalau berdasarkan bentuknya itu ada balada, himne, ode, kemudian epigram, romansa, elegi, dan satire. Nah, balada itu seperti apa? Balada itu puisi yang bercerita atau mengisahkan tentang kehidupan. Kemudian himne itu puisi yang berisi pujian kepada sang pencipta atau Tuhan. Nah, kemudian ode puisi yang berisi sanjungan kepada orang yang berjasa. Kemudian epigram itu berisi tuntunan atau petuah hidup. Nah, kemudian ada puisi romansa, yaitu berkisah kisah tentang percintaan. Kemudian ada elegi, yaitu puisi yang berisi kesedihan. Nah, yang terakhir itu puisi bentuknya yaitu satire, yaitu puisi yang mengandung sindiran atau kritikan. Nah, kemudian apa saja jenis-jenis puisi yang berdasarkan isinya? Nah, jadi berdasarkan isinya puisi dibagi menjadi 3, yaitu puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Nah,
Puisi lama yaitu puisi yang terikat aturan tertentu seperti jumlah kata, baris, rima, dan irama, bersifat anonim juga dan berkembang secara lisan. Contohnya puisi lama seperti pantun, syair, gurinda, mantra, dan lain-lain. Nah, sedangkan puisi baru yaitu lebih bebas dari aturan, jadi beda dengan puisi yang lama. Nah, kemudian puisi baru ini pengarangnya itu diketahui bukan bersifat anonim seperti puisi lama. Berkembangnya juga secara lisan dan tulisan serta memiliki rima teratur biasanya. Kemudian ada yang ketiga, puisi kontemporer, yaitu puisi yang tidak terikat aturan baris, bentuk, atau rima, lebih mengutamakan isi kalau jenis puisi ini. Nah, kemudian pada puisi kontemporer ini sering memiliki tipografi unik dan maknanya itu lebih sulit dipahami daripada puisi baru maupun puisi lama karena ada kebebasan ini, karena tidak terikat oleh aturan-aturan apapun pada umumnya untuk pembuatan puisi. Nah, jadi itu ya jenis-jenis puisi berdasarkan bentuk dan isinya. Nah, kita lanjut pada unsur pembangunan puisi. Jadi tadi ada Wahyudi mengatakan ada unsur fisik dan batin. Nah, jadi unsur fisik seperti apa? Nah, dalam puisi unsur pembangun ada fisik dan batin. Nah, pada unsur fisik itu ada beberapa, yaitu diksi. Nah, diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan maksud tertentu. Nah, menurut Wicaksono di sini 2014, diksi merupakan pemilihan kata-kata sesuai dengan apa yang dihendak diungkapkan. Nah, pemilihan kata yang tepat akan membentuk puisi yang berkesan dan bermakna. Kemudian ada apa lagi? Kemudian yang kedua unsur fisik puisi yaitu imaji atau citraan. Nah, imaji atau imajian ini adalah susunan kata yang membangkitkan efek imajinasi pada pembaca sehingga seolah-olah pembaca ikut merasakan, mendengar, melihat maupun meraba atau mengecap sesuatu yang ingin diungkapkan oleh penulis dalam puisinya itu. Nah, kemudian jenis-jenis citraan antara lain itu seperti citraan penglihatan, citraan pendengaran, citraan perabaan, citraan pengecapan, citraan penciuman, dan citraan gerak. Nah, kemudian unsur fisik yang ketiga yaitu majas atau gaya bahasa. Nah, gaya bahasa merupakan bahasa yang digunakan penyair untuk mengungkapkan sesuatu secara tidak biasa atau tidak langsung. Nah, contohnya majas yang sering digunakan dalam puisi yaitu majas simile, metafora, personifikasi, litotes, ironi, sinokdoke, repetisi, metomenia, kemudian ada satire juga yang tadi. Kemudian unsur yang selanjutnya yaitu kata konkret. Nah, kata konkret itu apa sih? Jadi kata konkret adalah kata yang merujuk pada objek yang dapat dilihat, diraba, dicium, didengar, atau dirasakan secara fisik. Nah, contohnya di sini ada kata bunga mawar merah mekar di taman. Nah, jadi bunga mawar itu objek konkret yang dapat dilihat dan dicium. Kemudian ada contoh lagi, gemerci air sungai terdengar lembut. Jadi air sungai dapat didengar dan diraba airnya, gitu ya. Unsur fisik selanjutnya yaitu rima. Rima menurut KBBI itu adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik dalam larik saja atau pada akhir larik saja, yang berdekatan dengan atau secara singkat. Nah, rima itu sendiri dapat dikatakan sebagai pengulangan bunyi yang ada dalam kata maupun suku kata dalam puisi. Nah, biasanya rima itu ada rima sejajar yaitu a, kemudian rima silang ab, kemudian rima kembar a, bb, kemudian dan pola persajakan yang terakhir adalah itu seperti a, b, b, a, ya seperti ini.
Baik, unsur pembangun unsur puisi selanjutnya yaitu tipografi. Nah, di sini tipografi itu bentuk visual yang mencakup susunan kata dalam halaman, kemudian pengaturan baris, serta penggunaan huruf kapital dan tanda baca dalam puisi ya. Nah, kadang bentuk tipografi dapat mempengaruhi makna puisi. Seperti biasanya itu disusun dengan bentuk-bentuk yang aneh seperti lingkaran, kemudian zigzag dan sebagainya. Ada love juga. Hal tersebut merupakan pemaknaan terhadap puisi itu sendiri. Nah, jadi ada kaitannya dengan puisi yang jenisnya berdasarkan isi, yaitu puisi kontemporer di mana tidak terikat apapun. Nah, di situ tipografinya adalah bebas dalam mengungkapkan sebuah gagasan pikiran dalam puisi tersebut. Jadi lebih sulit untuk pemaknaannya. Memang seperti itu sifat puisi kontemporer. Nah, baik teman-teman, selanjutnya itu hal itu merupakan unsur-unsur fiksi puisi atau unsur membangun puisi ya. Selanjutnya itu unsur batin puisi. Ada apa saja? Yang pertama ada tema. Nah, tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan penyair dalam puisinya. Nah, tema menjadi landasan utama serta kerangka pengembangan sebuah puisi. Contoh tema dalam puisi yang sering kali kita baca mungkin atau kita dengarkan yaitu dengan tema cinta, alam, perjuangan, sosial, dan religi. Nah, kemudian unsur batin yang kedua yaitu rasa. Rasa merupakan sentuhan perasaan penyair dalam puisinya. Penyair biasanya menulis puisi berdasarkan latar belakang, pengalaman, atau keresahan pribadi, tetapi bisa juga terinspirasi dari peristiwa yang sedang terjadi. Bisa juga dalam lingkungan si penulis itu sendiri. Nah, contoh puisi yang menggambarkan kesedihan, kebahagiaan, kemarahan, atau ketidakadilan sosial. Kemudian unsur batin yang ketiga yaitu nada. Nah, nada dalam puisi adalah kesan suara yang ditimbulkan dari cara penyair menyampaikan puisi. Jadi nada bisa tinggi, bisa rendah, maupun lembut atau tegas. Nah, tergantung pada maksud penyair. Misalnya, puisi bertema perjuangan sering menggunakan nada tegas dan berapi-api, sedangkan puisi bertema cinta cenderung menggunakan nada yang lembut, kemudian romantis seperti itu. Kemudian unsur batin yang terakhir yaitu amanat. Jadi amanat adalah pesan moral atau nilai kehidupan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca atau pendengar. Amanat bisa tersurat atau dinyatakan secara langsung maupun tersirat. Jadi harus dipahami melalui makna puisi. Contohnya dalam puisi bertema perjuangan, amanatnya bisa berupa ajakan untuk tentang muah seperti itu. Baik teman-teman, itulah unsur-unsur pembangun puisi baik secara fisik maupun batin. Nah, di sini ada contoh mengidentifikasi unsur dalam puisi. Nanti kalian bisa baca. Baik teman-teman, itulah unsur pembangun dalam puisi. Ada unsur fisik dan unsur batin. Nah, jadi ya, pembelajaran kita selanjutnya adalah kita langsung mengidentifikasi unsur dalam puisi. Nah, di sini sebagai contoh kita menggunakan puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Teman-teman bisa membaca puisi ini dan memperagakan atau mendemonstrasikan. Nantinya mungkin kalian akan coba untuk mengidentifikasi puisi-puisi yang lain, tentu saja karya penyair asli Indonesia yang terkenal.
bisa Khairul Anwar, WS Hendra, dan lain sebagainya yang mungkin kalian suka, tergantung genre kalian. Jadi seperti itu ya. Mungkin nanti setelah ini pembelajaran melalui video interaktif ini dan dibantu oleh PPT interaktif ini, mungkin selanjutnya kita akan belajar secara langsung dalam mengidentifikasi puisi. Nanti di kelas ada penugasannya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.